Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman pada sehat ini semuanya. Teh Dea, Teh Titik, Teh Mega. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Oke, Ustazah. Alhamdulillah. Alamin. Baik, Alhamdulillah. Kita mulai aja ya sambil nunggu teman yang lain. Tapi sebelum mulai eh, kita kita baca dulu bersama-sama basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Amin. sebelum mulai kajian, saya punya punya apa ya? Punya informasi dulu mungkin ya, Ustazah Rifki izin terlebih dahulu. Eh, Alhamdulillah kita itu nanti mungkin teman-teman yang kemarin di sharing itu sudah eh, sudah tahu ya akan ada acara tanya jawab di bulan Juli ini akan ada tanya jawab wanita-wanita dalam sejarah. Nah, itu ada di yang tiga itu online. Yang tanggal 14, 18 sama 21 itu online. Ada Ustazah Dewi, Ustazah Rifki, eh, nanti tanggal 27-nya ada Ustazah Popi. Nah, untuk Ustazah Popi nanti offline. Mudah-mudahan di Bandung sih ya. Karena rencananya ada di Depok atau di Bandung, tapi kemungkinan sih di Bandung. Nah, eh, Akademisi Roh itu menjadi panitia yang di Bandung berarti sama Baitus Sahabiah. Nah, saya mengajak teman-teman semuanya di sini bisa nggak kalau terlibat gitu ya di dalam pelaksanaan kayak kemarin kalau ada yang pernah terlibat di Daurah Daurah Sahabiah itu yang dulu hmm, TSUM itu ya Ummahatul Mukminin. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ada yang menjadi panitia jadi seksi konsumsi, seksi apa ya, seksi yang lainnya lah gitu dibagi-bagi gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini ada yang bisa tanggal 27 tuh hari Ahad. Ada yang bisa menjadi panitia di eh, di acaranya tanya jawab. Mudah-mudahan ya. Gimana teman-teman bisa bisa bersedia? Insya Allah ya. Teh Mega, Teh Mega jadi panitia ya Teh Mega. Insya Allah Ustazah. Hari Ahad ya? Ahad ya. Insya Allah Betul. Ahad. Insya Allah bisa. 27 ya? Ya Allah. Mm-mm. Mah. Di Cirian heula. Di Cirian heula. Saya pasti ya banyak acara ya kalau Sabtu Minggu gitu ya. Jadi makanya saya umumkan dulu katanya di sekarang biar diagendakan gitu ya. Alhamdulillah Ibu Penny udah bersedia insya Allah ya nanti kita bagi-bagi. Nanti saya mungkin untuk lebih jelasnya nanti mungkin di list ya di WA nanti dibantu. Baik, eh Ustazah Rifki sudah siapkah? Iya, insya Allah Ibu. Masya Allah. Baik, baik. Mangga dilanjut langsung Ustazah Ya. Rifki. Mungkin ada yang terlewat tadi pengumuman atau gimana Ustazah Rifki? Menyimak Ibu, insya Allah daftar jadi panitia. Itu mah bukan jadi PT apa materi mendampingi. Enggak panitia, insya Allah ikut ikut terjun, insya Siap. Allah. Alhamdulillah, amin. Ya, mangga, mangga. Ustazah Rifki dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibuka kameranya, suaranya jelas nggak? Jelas Ustazah, masih jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya sahabat-sahabat alumni yang istiqomah ketika kajian Waitu Sahabiat? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat Alhamdulillah. lahir batin, sehat kondisinya. Jadi gimana saya maaf ini gatal garukin atau mau dipeluk gini kakinya? Ya oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini yang dari dulu gitu ya hingga sekarang dan masa depan gitu sudah mempersiapkan segala kebaikan untuk kita, dan kita juga bersyukur sekali di malam ini masih ada dalam keadaan sehat walafiat, masih ada nyawanya, masih berkumpul dengan keluarga, masih dalam keadaan aman. Itu hal yang gimana gini. Ini tapi gatel gitu, Rukin. Bentar ya, Mah. Mau digimana? Ini gatel gini ya. Dipeluk ya. Hah? Sebentar ya, maaf. Gimana tuh mau gimana? Gini bobonya. Kepalanya di sini gitu. Ini ganti ya. Udah nyaman? Udah? Lagi sakit itu saja. Enggak, udah tidur duluan. Tidur Oh, maghrib gitu. Gue suka rungsing. Dah. Gimana udah? Udah nyaman. Oke. Ya, sementara sahabat, saudara, keluarga mungkin gitu ya di Palestina hari ini belum bisa merasakan nikmatnya air minum, nikmatnya kenyang gitu ya. Jangankan kenyang, makan sampai sedikit aja itu belum mereka rasakan. Banyak ibu-ibu menyusui yang harus menyusui padahal tidak ada air susunya gitu. Bayinya sekarat, ya kebayang ya dalam keadaan yang tidak aman gitu. Tapi masih tetap bertahan, masih tetap berjuang. Ya kita doakan semoga segera selesai peperangan ini dengan kemenangan Palestina gitu ya. Kalau dilihat, iya Soli, gimana? Beginiin kan? Ya, iya boleh. Gimana mau gimana? Oh, nih, dah. Masuk kamu kena. Ya kalau kita lihat gitu ya, kita peka sama zaman sekarang gitu. Ini udah hitungan jari. Wah, kan hitungan jari lagi ya. Kalau dulu Rasulullah mengisyaratkan antara dua jari, kiamat itu ini benar-benar udah setengahnya mungkin ya, karena kita lihat Palestina, Iran, Irak, Yaman, itu terus didukung juga beberapa negara yang apa ya sangat sangat menjunjung Islam seperti Malaysia, Turki atau mayoritas Islam, Indonesia itu sekarang sudah mulai nggak mau ini. Oke, bobo lagi. Sudah mulai menyatakan afiliasinya gitu, dan sekarang Amerika diminta bantuannya oleh Israel karena diserang Iran. Nah, ini ada kabar terbaru nih. Jadi ada pertemuan KTT 7 di mana Perancis kalau tidak salah dihadiri oleh Trump, dan ternyata Trump pulang duluan. Nah, kata Presiden Perancisnya kemungkinan dia sedang mau mengadakan kesepakatan dengan Iran katanya gitu. Ya kita lihat ya, ternyata dalil Al-Quran itu nyata ya. Allah berfirman, alam taro ila ladina nafaku yaquluna li ikhwanihim ladina kafaru min ahlil kitab lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada wa in qutilu lanansurannakum wa la yashhadu innahum lakadzibun. Amerika ini kalau kita lihat sangat-sangat setia kepada Israel. Tapi ketika sekarang Israel digempur sama Iran, cari opsi lain deh gitu ya. Padahal udah bilang kalau kalian perang kita ikut perang, kalau kalian menang kita juga menang gitu. Tapi ketika digempur Iran, dan kemungkinan Iran ini akan didukung Rusia juga, didukung Cina juga gitu ya. Jadi ternyata mencari opsi lain. Ini jelas sekali Al-Quran. Nah, jadi kita mengingatkan di akhir zaman ini memang harus Al-Quran yang benar-benar kita genggam gitu ya. Gimana kita memahami Al-Quran? Tentu dibimbing juga dengan sunnah, dibimbing juga dengan sirah nabawiyah, dibimbing juga dengan fikih ijtihad ulama-ulama kita gitu.
benar-benar kita harus menjadikan Al-Quran ini panduan. Jadi udah stop kalau kita berpikir bahwa kita bakal dapat ilmu dari IG itu bagus, YouTube itu juga bagus, tapi yang utama adalah kita dapat ilmu dari Al-Quran gitu. Kadang kalau buka IG kita bisa dapat yang buruknya juga. Kita baca Al-Quran dulu dan kita minta dibimbing oleh Allah. Kalau harus pun kita buka media, tolong tunjukkan media mana gitu ya, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin kokoh perjuangan kita, semakin benar jalannya, dan kalau sekarang kayaknya udah nggak ada waktu untuk kita nengok lagi ke belakang, nengok atau pengen ini, pengen gabung sama circle yang kayaknya apa ya, duniawi banget, kecuali untuk mendakwahi mereka gitu. Kita benar-benar harus fokus sekarang gimana surga itu menjadi harapan kita. Gitu. Nah, salah satunya semoga kajian ini memfasilitasi kita gitu ya, nggak ada jaminan saya, Budiana, dan semua sahabat-sahabat di sini masuk surga nggak ada jaminan gitu. Ya, pastinya kita masuk surga dengan rahmatnya Allah gitu ya, dan kasih sayangnya Allah. Tapi ya kita juga harus memelas, kita harus meminta. Nah ini kajian ini maksudnya kita memelas gitu. Memelas bukan dengan suara tapi dengan upaya. Tolong ya Allah, kita ini mengkaji ilmu ini gitu biar Engkau ridho. Tolong berikan ke surgamu gitu ya. Dan kita berharap semoga Allah tunjukkan kepada ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, selawat serta salam semoga tercurah limpah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tercurah limpah juga bagi keluarga, sahabat, dan umat beliau. Ya, kita juga andaikan Nabi Muhammad di sini gitu ya, atau menatap kita saat ini gitu. Kalau sholawat ini Masya Allah. Kalau sholawat itu walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi tersambung rahim apa ya, jalinan cinta kasih antara yang bersolawat dan Nabi yang disolawati gitu. Kalau kita bersolawat itu disebut nama kita. Ya, salawat hal serupa juga untuk yang bersolawat atas. Gitu. Jadi Masya Allah. Nah, kita kebayang kalau ada Nabi sekarang bersama kita gitu ya. Mungkin kita akan ditanya, kenapa diam aja ngelihat Palestina gitu ya. Kita juga bingung sebenarnya gitu ya. Gimana nih kita bermedia juga kadang kita ya belok lagi gitu ya. Kita juga merasa apa ya harus gimana gitu ya. Ya apapun yang kita bisa lakukan, lakukanlah termasuk terus menyebarkan berita-berita Palestina di media dan ini mungkin amanah ya dari Rifki pernah ikut pelatihan ke Palestinaan itu apapun itu dimanapun kita mengisi, apapun acara, apapun majlis yang kita hadiri, kalau bisa terus doakan Palestina dulu gitu. Sebelum kita mulai doakan. Mungkin butuh waktu 5 menit sedikit dari porsi untuk kita membahas materi. Tapi tolong doakan dengan ikhlas sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina. Kita sangat-sangat berharap gitu ya. Segala bantuan yang Allah berikan segera turun di Palestina gitu. Terus juga kalau bisa mulai sekarang kita selain peka juga kita stop apa ya, sama-sama nih ya azam, ini Rifki juga banyak kesalahan, banyak salah dan dosanya. Kita berazam, kita persedikit maksiat, kita persedikit dosa. Karena ternyata azulm gitu ya, dosa, kezoliman. Kezoliman itu artinya ada yang seharusnya nggak kita lakuin, tapi kita lakuin gitu. Ternyata tuh menjerumuskan kepada kehancuran gitu. Wa in min qaryatin ahlaknaha gitu. Jadi udah berapa banyak sih eh eh, apa namanya suatu desa, suatu koryah dan ini katanya nggak termasuk koryah, semua segala kondisi termasuk diri sendiri itu kami kami hancurkan karena kezolimannya. Jadi jangan-jangan yang membuat belum turun bantuan karena kezoliman kita juga gitu ya. Ini karena kita bagian dari badannya tapi masih belum satu arah. Jadi ya kita sama-sama apapun yang bisa kita lakukan termasuk menghindari maksiat menjauhkan diri dari kezoliman, itu kita lakukan dan kita niatkan tentu untuk bekal kita ke surga dan selanjutnya ya Allah semoga jadi jalan segera bantu
saudara-saudari kita di Gaza. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau ya Allah. Tolong segera hentikan perang ini dengan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sahabat semuanya, insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang beberapa perkara dalam pernikahan. Yang diawali dari awal itu adalah tentang wali, gitu ya. Boleh dibuka bukunya. Ini maaf ya, sebenarnya ditargetin Juni atau Juli udah beres. Sehari targetnya 7 halaman, tapi pada realitanya nggak bisa gitu ya, karena kan kita targetnya sampai jam 9. Paling sehari kita bahas 1 atau 2 halaman, dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, kita berjalan aja. Kan ada hadis ya, man salaka thariqan yaltamisu eh, apa namanya, fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Jadi semoga ini kajian ini gadgetnya, bukunya, waktunya, malamnya, bulannya, semua benda, semua yang ada di sekitar kita kelak akan bersaksi bahwa kita termasuk orang yang berusaha istiqomah dalam meniti jalan ke surga dengan menuntut ilmu. Ya. Nah, sekarang boleh dibuka halaman 59. Ini masalah pertama. La nikahun illa biwaliyin. Nah, nanti kita bahas la di sini itu apa gitu ya. Uh, Kalau tapi boleh saya definisikan langsung. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Wali, tahu wali ya? Wali itu berbeda dengan saksi gitu. Wali itu adalah orang yang terdekat secara nasab dengan kita, tentu ayah gitu ya. Misalnya saudara atau misalnya paman dan lain-lain. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la nikahun illa biwaliyin. Dari Abi Musa yang terus Abu Musa bilang itu dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi gitu ya, bersabda tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Wa an Sulaiman bin Musa an Zuhri an Urwah an Aisyah. Nah, ini diriwayatkan dari Sulaiman, namanya Sulaiman bin Musa, dapat kabar dari Az-Zuhri, dapat hadisnya dari Urwah, Az-Zuhri dari Urwah. Urwah dari siapa? Ya, Urwah ini termasuk siapa coba? Ada yang tahu nggak? Urwah itu siapanya Aisyah. Siapanya Sayyidah Aisyah Urwah? Ada yang tahu? Udah malam sayang. Mati. Udah bobo saatnya tidur. Urwah siapanya Sayyidah Aisyah, ada yang tahu? Ponakan bukan Ustazah. Betul, itu siapa yang jawab? Harus ada door prize ya. Semoga ya nanti mau door prize-nya umroh. Karena ya Bu ya, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin. Ya, Amin. iya betul. Urwah ini adalah keponakannya Aisyah. Jadi Asma binti Abu Bakar punya anak ya, dari Zubair yaitu Urwah. Nah, ternyata ini kita bisa meneladani bahwa apa ya, iklim atau atmosfer keilmuan itu dari ahli ilmu itu akan sangat mempengaruhi sekitarnya gitu ya. Kita dapat bahwa Urwah ini dapat dari Aisyah. Jadi orang yang punya ilmu, orang atau seorang ahli ilmu, dia mesti tuh mewarnai sekitarnya. Jadi ada juga teguran, contohnya dalam hadis lain dari ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang menegur keponakannya Urwah juga, apa namanya, udah kalau malam nggak boleh begadang, tidur gitu. Itu juga ada. Jadi masya Allah ya. Dan ini sangat membekas sehingga dikisahkan lagi oleh Urwah kepada sahabat yang lain. Oh, jadi kayak kita kebayang nggak kalau kita lagi ngumpul, mungkin kita ngobrolinnya apa sih? Ngobrolin fashion, ngobrolin food gitu ya, atau misalnya fun gitu. Nah kalau ini nggak, jadi tahu nggak misalnya gitu ya. Tapi ini Mbak, aku dapat kabar dari bibi aku gini 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 gini. Itu masya Allah sekali ya. Jadi Urwah dapat kabar dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyama imra'atun nakahat bi idni waliha panikahuha batil. Siapapun wanita yang dia menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batil. Terus diulang lagi, panikahuha batil. Panikahuha batil.
gitu. Maka pernikahannya batil sekali, dijelasin lagi, maka pernikahannya batil 2 kali, 3 kali, maka nikahnya itu batil. Ini kata Nabi ini keras berarti ya. Kalau ada seorang perempuan yang nikah tanpa wali maka batil. Terus wa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Kalaupun si laki-laki ini gitu ya sudah melakukan ini maaf ya kalau bahasa fikih memang agak vulgar. Intinya sudah melakukan senggama gitu ya terhadap perempuan, maka si perempuan ini berhak mendapatkan mahar terhadap kehalal apa terhadap kehalal gimana ya? Terhadap proses menghalalkan farajnya. Kan farajnya perempuan tuh haram tuh. Nah, dengan nikah itu yang asalnya haram jadi halal buat laki-laki yang sebelumnya nggak boleh tuh menyentuhnya. Nah, maka kalaupun misalnya ini nikahnya nggak sah, tapi kalau sudah senggama, maka wajib diberikan mahar. Tapi ini bahasanya bukan wajib kepada laki-lakinya, ini bahasanya falaha mahar. Maka si perempuan ini mesti mendapatkan mahar. Ya. Pak ini stajaru, kalau misalnya ada apa namanya berdebat atau berantem, gitu ya. Fasultanun waliyun min la waliyun lahu. Maka sultan seorang raja atau seorang penguasa. Kalau sekarang berarti kita kan presiden. Mungkin presiden uh, mengamanahkan kepada KUA. Pokoknya orang yang berwenang lah ya sultan itu dengan jabatannya dia harus menjadi wali bagi siapapun yang dia tidak punya wali. Ada nggak orang yang nggak punya wali? Ada gitu ya. Ada orang yang saya nemuin gitu orang yang hidup sebatang kara. Tapi ini laki-laki sih. Nah ini maksudnya Pak ke perempuan. Jadi ada seorang perempuan misalnya udah nggak bisa dilacak keberadaan ayahnya, keberadaan saudaranya, keberadaan pamannya, gimana mau nikah? Maka dibolehkan oleh dengan namanya eh, iz- izin dari sultannya, walinya berupa sultannya atau seorang yang punya kewenangan di negaranya, di daerahnya. Gitu. Nah, ini ada hadis wa an Sulaiman bin Musa ani Zuhri. Ini udah ya. Terus kita lanjut. Qauluhu ini kalau qauluhu berarti Allah Subhanahu wa taala ya, tapi ini kayaknya hadis juga. La nikahun illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ini berarti benar-benar keras, nggak boleh nikah tanpa wali. Qala Asy-Syaukani berkata, hadan nafyu yatawajjahu imma ila dzati syar'iyyah. Yang dimaksud dengan la di sini gitu ya. Kan tadi saya bilang la itu ada beberapa maksud. Jadi la itu ada la yang dia larangan. Misalnya eh apa ya? Apa ya kalau la? La ta'kulur riba itu la di situ maksudnya bukan tidak ada riba, tapi jangan memakan riba gitu ya. Nah, kalau di sini la-nya maksudnya adalah la untuk menafikan, meniadakan gitu ya kepada zat yang syar'i. Maksudnya apa? Kan ini yang ada di sini tuh katanya li'anna dzatil maujudatu a'ani suratul aqdu suratul aqdi biduni waliyin laisat bi syar'iyyah. Jadi maksudnya di sini adalah tentang syar'iyah atau apa ya bentuk di sini itu katanya. Yang saya maksud adalah bentuk akadnya tanpa wali itu tidak syar'i. Jadi sila ini untuk menafikan ketidakadaan syar'inya. Syariatnya tuh jadi nggak jalan ketika seorang menikah tanpa wali. Itu. Au yatawajjahu ila sihah. Atau yang ditujukan itu adalah kepada keabsahan allati ya aqrabul majazaini ila dzat. Yang apa merupakan ungkapan yang mendekati dari bentuk tersebut. Jadi intinya ini kalau kalau apa kalau Asy-Syaukani itu tidak berpendapat la-nya di sini untuk meniadakan kesyar'iannya. Jadi enggak syar'i gitu. Nah, tapi juga bisa juga maksudnya enggak absah gitu ya. Oke. Fayakunun nikah bi ghairi waliyin batilan. Maka nikah tanpa wali itu batil. Batil itu artinya
tidak absah gitu ya. Sama, jadi nggak syar'i juga lasihah gitu. Sama huwa masrah bidzalika fi haditsin Aisyyatil madhkur. Sebagaimana dengan jelas gitu sudah jelas hal tersebut dalam hadis Aisyah yang sudah disebutkan di atas gitu ya. Wa kama yadullu alaihi, dan juga sebagaimana yang ditujukan hal tersebut dengan hadis Abi Hurairah al-madhkur, dari Abu Hurairah yang disebutkan juga gitu. Kemudian uh, li'anna an-nahyu li'anna nahya, okay? Li'anna nahya ya dulu alal fasad al-muradif lil butlan, karena gitu ya, larangan di sini itu menunjukkan bahwa akan ada kerusakan, dan kerusakan ini merupakan sinonim atau dekat dengan arti butlan gitu ya, kebatilan. Jadi benar-benar gak boleh, intinya sih gitu ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Wa qad dzahaba ila hadza ila hadza Ali Aliun wa Umar wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wa Abu Hurairah wa Aisyah wal Hasan al-Basri wa Ibnu Musayyab wa Ibnu Syabrimah wa Ibnu Abi Layli wa La'atzah wa Ahmad wa Ishaq wa Syafi'i wa jumhur ahlul ilmi wa qalu la yasihul aqdu biduni waliyin. Dan intinya berpendapat yang sama juga dengan yang tadi diterangkan gitu ya, bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Itu di antara yang sepakat adalah Ali radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Ibnu Abbas rahimahullah, Ibnu Umar rahimahullah radhiyallahu an juga ya, ini para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, Al Hasan Al Basri rahimahullah, Ibnu Musayyab, ini juga ulama rahimahullah, wa Ibnu Syabrimah, itu nama-nama orang ya sampai sana, wa Ishaq wa Syafi'i wa jumhur ahli ilmi. Intinya mayoritas memang sepakat. Faqalu la yasihul aqdu biduni wali. Tidak sahnya sebuah akad tanpa adanya wali gitu. Terus selanjutnya qala Ibnul Munzir berkata, innahu la ya'rif an ahadi minas sahabil khilaf dzalik. Tidak diketahui ada satu orang pun dari sahabat menyelisihi pendapat ini gitu. Wa hukiya fil bahar, ini nama sebuah kitab, diriwayatkan atau dihikayatkan di kitab Al-Bahar an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah, annahu la ya'tabirul waliyu mutlaqan al-li hadits. Katanya dari Abu Hanifah ini ya, bahwa kehadiran wali itu tidak dianggap mutlak. Kehadirannya tidak dianggap mesti secara mutlak gitu. Itu berdasarkan hadis at-thayyibu ahaqqu binafsiha min waliha. Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya dibanding terhadap walinya. Maka gitu kan. Jadi logikanya ini kan kalau dari hadis ini berarti janda lebih berhak dong daripada walinya. Berarti sah-sah aja dong kalau misalnya ada seseorang yang nikah nggak wali, dia lebih berhak kalau dia janda gitu ya. Nah, kata penulisnya wa ajibu wajaba ujibu. Oke. Wa ujibu bi annal murada i'tibarur ridha minha jam'an bainal akhbar kadza fil bahr. Intinya kadza fil bahr. Wa ujibu bi annal muradu i'tibarur ridha. Aku menjawab bahwa yang dimaksud dengan hal ini berdasarkan ridha minha, darinya, jam'an secara secara global, bainal akhbar, di antara beberapa khabar. Jadi ini sih artinya ya itu cuman pemahaman secara global aja tapi nggak runut gitu ya. Kata fil bahar, ya begitu yang ada di bahar gitu. Jadi ya udah cuman dipahami dari hadis tersebut tanpa
misalnya melihat dengan hadis-hadis beberapa, tapi juga ini Allahu a'lam gitu ya. Kita harus buka baharnya. Kita harus nyatakan benar nggak Abu Hanifah bilang gini, gitu ya. Ini kan wahukia dikayatkan gitu ya. Jadi Allahu a'lam juga gitu. Kalau mau kita mau teliti, yuk kita lihat eh, al-baharnya, al-bahar punya siapa nih? Eh, dari benar nggak sih begini gitu ya. Nanti kalau kalau mau, tapi intinya ya gitulah. Wa an Abi Yusuf wa Muhammad, dan dari Abi Yusuf dan Muhammad, ini nama sahabat atau bukan, ini kayaknya ahli ilmu. Lil waliyil ikhyar min ghairil kufi wa talzimuhul ijazah fil kufi. Bagi wali itu boleh memilih, gitu ya, punya pilihan dengan dalam ghairul kafi, eh, hal yang dia tidak apa ya mampu gitu ya, dia punya pilihan terhadap hal yang dia tidak mampu, dan dia eh, berhak untuk memberikan ijazah kepada yang mampu. Jadi nanti ini larinya ke pendapat, ya udah, kalau kalau misalnya walinya apa namanya nggak mampu untuk mengizinkan, yang penting ya udah diijazahin aja, diwakilkan sama yang lainnya gitu. Nah nanti ini sebenarnya udah terjadi sih ya yang sekarang. Jadi seakan-akan dapat izin, jadi nggak hadir walinya ketika pernikahan, dan nikahnya sama hakim. Dan itu kalau kita lihat berdasarkan hadis, maka nikahnya batil, batil, batil gitu ya. Karena masih ada walinya. Nah, terus wa an Malik yu'tabar waliyu fir rafi'ah dunal wada'iyah. Eh, Keberadaan wali itu dianggap pada perkara-perkara yang agung gitu ya, bukan perkara-perkara yang remeh. Ini wa ujibu an dzalik. Jadi eh, apa ya, intinya ya udah, intinya dari pendapat yang ini nih, mulai dari yang tentang dalam bahar itu, intinya ya nggak apa-apa nggak ada wali. Nah ini beberapa apa namanya, beberapa eh, dalil, hujah-hujah, maaf, hujah yang diajukan untuk menyatakan bahwa nggak apa-apa kok, nggak ada walinya gitu ya. Dan eh, kata penulisnya, wa ujibu an dzalika bi anal adillah lam taqassal. Aku menjawab bahwa dalil-dalil yang disampaikan itu nggak rinci, gitu. Itu nggak detail. Ya tadi ya, seperti mana yang disampaikan dari saya itu cuma secara global. Wa anil dhahiriyah annahu yu'tabar fil bikar faqat. Dan katanya Zahiriyah itu cuman mengikat apa atau berlaku hanya untuk perawan, maaf ya, gadis. Jadi kalau janda itu nggak ngaruh, mau atau nggak ada wali, dia bisa nikah, gitu ya. Itu pendapat Zahiriyah. Wa ujibu anhu bimithli ma ujibu bihi anil ladzi qablah. Kata penulisnya, dan aku juga akan menjawab hal serupa sebagaimana yang sebelumnya. Waqala Abu Thawr, ini kata Abu Thawr, ya juzulaha, boleh bagi seorang perempuan, lahaknya hanya ke perempuan, antazawwaja nafsaha bi'idni waliha dan bimafhumin. Jadi boleh seorang wanita itu menikah gitu ya, menikahkan dirinya sendiri. Jadi dia hadir, dia sebagai gimana? Sebagai mempelai, tapi dia hadir sebagai wali juga gitu. Ini diambil akhdan bimafulin qauluhu, apa namanya? Ini diambil berdasarkan konsep dari sabda Nabi, ayyama imro'ah nakahat bilgri idni wahliya. Siapapun yang wanita yang menikah gitu ya. Jadi anggap, oh wanita menikah tuh bisa mandiri. Maksudnya wanita menikah artinya dia bisa loh menikah untuk apa, eh, untuk dirinya juga, menikahkan dirinya juga berarti bisa gitu. Eh Ayyama imro'ah nakahat bi ghairi idni waliha, tanpa izin walinya. Jadi oh berarti bisa, yang penting ada izin. Gitu ya. Yang penting ada izin, nggak hadir nggak apa-apa, yang penting ada izin kayak gitu. Nah ini banget sih, Masya Allah ya. Sekarang nih zaman-zaman modern, nanti ada juga beberapa pendapat, ini apa namanya, perlu dibahsul masail, harus ada bahasan bahasan masalah-masalah yang kayak gini gitu ya, karena kita berkembang banget, kayak misalnya gimana kalau hadirnya secara online itu kan ya,
walinya hadir secara online boleh atau enggak. Itu akan ada, itu mesti, bukan akan, itu mesti ada pembahasan khusus gitu. Wa yujabu an dzalika bi haditsin Abi Hurairah al-madhkur, dan perkara-perkara yang tadi itu bisa dijawab dengan hadis Abi Hurairah yang telah disebutkan, yang itu yang fanikahun batil itu ya. Wal muradu bil waliyyi, dan yang dimaksud wali itu siapa? Huwa al-aqrab minal usbah minan nasab. Dia adalah orang yang paling dekat dari ikatan nasab. Tsumma minas sabab, kemudian dari ikatan sebab. Terus tsumma min isbatihi, atau misalnya dari ikatan-ikatan yang lainnya gitu. Intinya kalau misalnya udah nggak ditemui dari nasab, garis keturunan, nggak ditemui walinya dari garis keturunan, berarti dia dari sabab gitu ya. Kalau dari sabab itu apa namanya? Mungkin ya orang-orang yang punya efek terhadap perempuan ini gitu ya, efek atau peran terhadap perempuan ini gitu. Atau dari yang lainnya kayak nanti nikahnya sama sultan gitu. Walaysa lidawil saham wala lidawil arham wilayah. Orang ini Rifki belum tahu nih makna yang ini. Ini skip dulu ya, khawatir keliru. Walaysa lidawis saham, isham itu dugaan, wala lidawil arham wilayah. Wahada madhab al-jumhur. Jadi khawatir keliru nerjemah, karena kalau diterjemahnya dan bukan bagi seseorang yang ini, pokoknya Rifki khawatir nih kalau yang ini ya. Jadi kalau boleh izin di skip dulu. Terus warawa Abu Hanifah anna dzawil arham min auliya. Nah, ini. Sedangkan kata Abu Hanifah gitu. Tadi ada Abu Hanifah. Dzawil arham gitu ya. Itu merupakan aulia. Fa idza lam yakun sama waliyun au kana maujudan wa adal intiqal al-amr ila sultan. Kalau misalnya udah nggak ditemuin wali, maka eh, maka apa namanya, perkara ini akan kembali ke sultan, kepada raja. Li'annahu waliyun min waliyin min la waliyun lahu. Karena sultan ini merupakan seorang wali bagi apa namanya, seseorang yang dia nggak punya wali. Nah, ini teman-teman harus diperhatikan sekali, hati-hati, apalagi misalnya yang baru belajar agama. Ini kisah nyata. Dulu kami sempat bersahabat. Ini nyata banget. Saya nggak tahu suaminya yang mana gitu ya. Ini nyata, kisah nyata. Saya nggak tahu nih suami teman lah ya. Teman apa sahabat ya? Kita sempat sahabatan sih ya. Tapi sekarang udah masing-masing punya kesibukan gitu ya. Udah nggak kontekan. Ini sahabat saya ini menikah. Jadi kita ketemu kondisinya beliau udah menikah dan kita nggak tahu suaminya yang mana. Kita cuma tahu pokoknya anak teman saya ini masih muda tapi suaminya udah sepuh banget, udah sepuh lah, udah kakek, udah bilang kayak mau kakek-kakek. Terus udah tuh kan, ya udah setiap mereka bertemu kita nggak nemuin, katanya malu gitu pokoknya gitu. Nah, pada suatu hari dia cerita, tahu nggak, aku selama nikah sama bapak itu aku nggak pernah melakukan hubungan suami istri gitu ya. Hah? Kan kita kaget ya, dia kan curhat gitu. Kita nih para lajang, kita nih nggak tahu yang gitu, tapi kita tahu fikih. Lah, kok nggak sih gitu? Itu nggak boleh begitu gitu kan? Karena kan dalilnya manis atau minkumul ba'ah falyatazawaj gitu. Jadi salah satu fungsi zawaj itu untuk melakukan hal tersebut gitu kan. Apa namanya, menyalurkan algorizah, naluri biologis. Kita nggak tahu gitu. Kenapa enggak? Nah, akhirnya oh gitu ya. Iya, kata kita gitu kan. Iya betul gitu. Terus akhirnya sudah akhirnya mereka entahlah bertemu di mana gitu. Maaf, maksudnya mereka melakukan hubungan demikian. Terus curhat lagi teman saya nih. Teh, setelah melakukan hubungan suami istri, saya sangat-sangat menanti kehadiran anak, kayak gitu kata kata apa kata teman saya. Terus gimana? Tapi semenjak hubungan suami istri diranjang itu, suami saya berubah. Setiap saya bilang kalau saya telat haid, dia deg-degan gitu, bukannya bahagia. Kata, wah, itu kan, lah kok gitu ya.
Iya teh katanya. Kenapa ya teh? Kan padahal ini pernikahan kita nggak tahu konsep awal pernikahan dia tuh kayak gimana. Kita cuma tahu dia jadi istri ketiga. Gitu. Dia jadi istri ketiga. Ternyata usut punya usut, ya ternyata dinikahi secara nikah hakim. Walinya adalah hakim. Jadi coba diceritain deh, Rifki jadi pengen tahu kan. Coba emang nikahnya, proses nikahnya kayak gimana gitu. Di akhirnya teman Rifki ini cerita. Jadi aku tuh pokoknya intinya suka sama dia, dia suka sama aku, tapi kita nggak mungkin kayaknya dapat restu dari ayah aku, kayak gitu. Akhirnya kita jalan, emang itu udah ada kayak ada apa ya wali, jadi kayak dibawa ke sebuah pesantren lah teh, katanya gitu. Kan kita percaya lah, pasti ustadz, pasti udah ngerti agama, ya udah kita dinikahin, walinya si ustadz itu. Kita udah kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, iya mana nggak sabar. Terus menurut kamu menikahnya sah? Ya sah kan itu lagi itu Ustadz. Nah ini awas ya hati-hati gitu. Ini perlu diketahui bahwa di antara syarat ini bukan di antara rukunnya nikah itu ada dua mempelai, ada apa namanya, ada apa namanya kalimat akad, apa ya namanya lafaz akad, terus ada wali, ada apa, ada saksi gitu. Nah, rukun ini untuk menyempurnakan syarat sahnya nikah. Sahnya nikah itu ketika satu dipastikan kalau antara laki-laki dan perempuan ini memang bukan mahram. Yang kedua adalah syaratnya, bentar, jadi lupa lagi. Apa ya? Ada yang bisa bantu nggak? Bentar mana buku? Yang kedua adalah saksi. Benarnya tentang persaksiannya, gitu ya. Jadi ada syarat-syarat saksi. Saksinya itu kalau 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 secara idealnya dia harus bisa ngelihat, dia harus bisa mendengar, dia benar-benar akalnya sehat. Gitu. Kalau misalnya nanti dia nggak bisa lihat, saksi ini harus memastikan benar-benar orang itu yang ngomong gitu. Jadi kenapa saksinya secara indrawi harus sempurna? Karena benar-benar dia bersaksi, benar-benar nih menyaksikan yang nikahnya ini gitu loh. Nah, teman-teman apa namanya hati-hati ya tentang nikah tanpa wali ini. Kalau kemarin kita bilang bahwa eh, awas wali nggak boleh apa kalau kemarin kita bilang wali jangan merasa bahwa hak paten. Ini kita kan kemarin ya yang tentang siapa anaknya Umar itu udah pengen nikahin seorang wanita, ternyata wanitanya lebih ridho kepada apa namanya eh kepada pilihan ibunya gitu ya. Nah ini hati-hati gitu ya, hati-hati bahwa bahwa jadi bijaknya gini, ketika menentukan siapa calon buat menjadi suami dari anak atau dari siapa dari seorang perempuan, ini kompromilah gitu ya dengan si anak atau dengan perempuan ini. Coba gimana gitu ya sampai sampai serak kalau kalaupun misalnya walinya ngelihat ada seorang laki-laki yang baik tapi misalnya anaknya nggak mau ya coba sebagai seorang wali meyakinkan gitu kan atau misalnya seorang anak mau sukanya sama ini walinya nggak suka ya coba diyakinkan kenapa sih gitu harus memilih orang ini ya jangan lupa prasyarat-prasyarat apa mencari eh, suami dalam Islam gitu. Nah, tapi ketika nikahnya, gitu ya, ketika nikahnya, kalau kemarin kan kita dengar bahwa meminangnya itu via pamannya, karena merasa udah diwaliin sama eh, ayahnya, gitu. Tapi ternyata eh, si perempuan lebih memihak kepada ibunya, gitu ya kan. Nah, kalau ini, kalau kasusnya sudah hadir dalam pernikahan, itu harus hadir walinya yang juga memberikan izin. Jadi tidak dan juga bukan cuman hanya izin hadir gitu ya. Itu mungkin pembahasan kita malam ini. Insya Allah minggu depan pembahasannya lebih seru karena tentang sekufu. Sekufu. Menikah itu sekufu. Gitu. Ini Masya Allah sih. eh Gimana ini? Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dulu. Nanti mungkin jadi bahasan minggu depan ya.
Karena kalau ini berkaitannya dengan fikih dan nggak bisa ngasal gitu ya. Jadi Rifki juga takut. Begitu mungkin Bu Diana malam ini yang ya dan semuanya bisa disampaikan. Barakallahu fikum yang sudah istiqomah. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang sekufu gitu ya. Teman-teman, sekufu itu apa? Nanti kita bahas. Sekufu itu dalam hal apa kita bahas. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya kenapa belum nikah, gitu kan Nabi Muhammad ya istilahnya nikah di kalangan apa namanya di kalangan orang-orang Arab saat itu tuh 25 kok belum nikah gitu ya. Ya, intinya kata Nabi Muhammad, ya wanita Quraisy itu senantiasa menikah dengan yang sekufu. Jadi Nabi Muhammad tuh tahu kalau dirinya bukan orang yang punya kufu, apa namanya, punya kemuliaan secara harta yang bisa menyeimbangkan dengan standarisasi wanita Quraisy gitu. Jadi Nabi Muhammad berkata begitu dan nanti dikatakan bahwa gimana kalau misalnya ada wanita dia begini pokoknya karakter ibunda kita Khadijah eh, apa disebutkan bagaimana kalau bisa menikahinya, oh iya ada siapa gitu Khadijah, terus nanti ditanya oh kalau gitu gimana caranya gitu ya. Jadi nanti kita bahas tentang sekufu, ini penting banget gitu ya. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Dikembalikan lagi ke Budiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah, Zakillah khair. Eh, Betapa pentingnya ternyata ya seorang wali dari persyaratan pernikahan, Masya Allah. Bangga dibuka diskusinya. Silahkan yang mau bertanya atau menambahkan atau menanggapi. Menambahkan Silahkan. gitu. Kalau bertanya Rifki masih fakir ilmu nih. Masih khawatir keliru. Ini aja ada Bu Teh, Ih, mau ya. Bangga teh, siapa? saya. Siapa ini? Bu Feni Bukannya bukan? dulu, Bangga. Ya. Iya. Bu Feni, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Teh, Gimana Ibu? Iya. hmm, tadi kan Teteh teh bacain yang siapa yang ada pun yang dohir ya, apa Dohir itu ya. teh hanya berlaku pada seorang perawan. Mm-mm. Itu maksudnya tidak berlaku pada janda. Maksudnya teh janda teh kalau nikah boleh nggak pakai wali apa gimana sih? Iya, Hmm. itu dia. Betul, Bu. Jadi ada Hmm. dua pendapat. Jadi pendapat paling kokohnya nih, ini di sini tadi dia disebutkan Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Hasan Basri, Ibnu Musayyab, Ibnu Syabrimah, Ibnu Abi Laili, Al-Atzah, Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i. Terus semuanya mayoritas pendapat bahwa pokoknya nggak boleh nikah tanpa wali. Itu mau itu gadis, mau itu janda, nggak boleh. Tapi ada beberapa pendapat eh, ini Hmm. di sini bilangnya dohiriyah. Nah, Rifki nggak tahu nih dohiriyah siapa. Ya, itu bilang nggak apa-apa. Itu nggak pakai wali kalau maksudnya pakai wali itu untuk perawan aja. Aduh untuk gadis aja. Untuk janda nggak apa-apa. Dalilnya apa? Ayyama imro'atan nakahat bighairi idni waliha. Siapapun perempuan yang nikah tanpa izin walinya. Oh, kalau ini Bu, jadi janda boleh nikah, menikahkan dirinya walaupun gak ada wali gitu. Hmm. Jadi menikahi dirinya sendiri gitu Iya. maksudnya. Ya jadi dia hadir ke suatu pernikahan, dia hadir sebagai apa namanya pengantin sebagai wali. Tapi kayaknya tetap batil ya Teh ya kalau secara Baik. fikih. Iya, makanya kata penulisnya ini kayak insya Allah ya kalau Rifki lihat beberapa pendapat dari penulisnya nih, Masya Allah sih ini luar biasa. Mulai dari pakaian, kita tahu ini penulisnya tuh ahlus sunnah sekali gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi selalu di respon sama penulisnya. Karena kok dia berpendapat, tapi dalilnya rinci, katanya gitu, kata penulisnya ya. Jadi tetap sebenarnya kalau balik lagi bahwa batil gitu, nggak sah gitu. Ya. Nah, terus Teh, eh, saya teh Ya, ngelihatnya ada misalnya nih ya, ada kan kalau kalau seorang wanita menikah yang paling dekat nasabnya kan ayahnya ya, kalau masih ya, ada ayahnya.
Nah, ini tuh masih ada ayahnya, tapi yang menikahkan si anaknya tuh bukan ayahnya, tapi anak laki-lakinya atau pamannya itu teh tetap dibolehkan apa gimana? Kalau kayak gitu. Ah, walinya hadir juga. Saya Walinya hadir lupa juga, si tapi ayahnya udah lama hadir, nikah. Nah, ayahnya terus tetap alasannya hadir. alasannya kenapa itu sama anak Nah, laki-laki ya, itu Bu? saya tidak mengerti. Saya melihat saja. Melihat Iya, pernikahan yang viral sekarang. Yang nikahin kan adiknya. unik ya, unik Nah, ayahnya kan di banget. sampingnya. Nah, itu Kenapa? bertanya-tanya gitu. Cuman ternyata ayahnya Islam juga gitu. Saya kira kan beda agama, ternyata Islam juga gitu. Nah, Oh, itu kayak gitu iya. dibolehkan apa? Hmm, Secara fisik kan ayahnya mampu ya, mampu mendengar, mampu melihat, mampu masih kalau mendengar. saya lihat Iya, ya, mampu bicara gitu. iya. Hmm. Kan kalau kalau Nah, grogi kali, pernah Bu. belajar, enggak kalau pernah belajar secara fikih yang dinyatakan tidak mampu ya, kalau dia emang tidak mampu berbicara gitu kan bisa diwakilkan. Iya, betul. Mm. Yang saya tahu gitu waktu belajar tentang Ya, pernikahan. ini juga, iya, ini ya, Bu. Jadi ini juga khawatir, ini Rifki benar-benar khawatir ya kalau soal yang kayak gini ya. Karena satu, hadir, tapi pertanyaannya kenapa nggak sama ayahnya gitu. Apa mungkin deg-degan atau gimana gitu. Jadi ya, memang kita kalau misalnya kita lihat walinya ada gitu ya. Sebenarnya secara fisik nih, walinya ada, walinya hadir, izinnya terpenuhi juga karena ada di situ. Nah, berarti sebenarnya bisa jadi terpenuhi gitu loh, Bu. Karena satu, wali itu disebut bisa apa namanya berfungsi itu satu atas izinnya, dua kehadirannya. Nah, kan kalau kita lihat hadirnya ada, dengan kehadiran itu bisa dinyatakan mungkin dengan apa bentuk dari izinnya juga gitu. Bisa jadi ini sah, jadi bisa jadi ini sah, tapi ada ini penulisnya menjelaskan juga dan ini berdasarkan fikih. Wali itu siapa? Ya, adalah orang yang paling dekat gitu kan, orang yang paling dekat secara garis keturunan. Jadi Rifki juga khawatir bisa dibilang sah karena kan izinnya dipenuhi, kehadirannya dipenuhi Hmm, gitu. ya. Tapi juga mengkhawatirkan gitu ya. Lah kenapa tuh gitu nggak sama ayahnya? Iya. Grogi Iya, kayaknya itu sih yang Bu, lucu grogi sih. grogi bicara Iya di grogi depan kali ya. atau sedih Grogi bahasa banget gitu. Indonesianya belum lancar. Iya benar bisa jadi. Iya atau Iya bisa misalnya jadi. atau misalnya belum apa ya khawatir mungkin tidak dipahami. Jadi nanti juga ada syarat akad gitu yang kayak satu nafas itu ada jeda Heeh, berapa jeda iya, mungkin heeh. mungkin saya khawatir mempengaruhi di situ. Tapi kalau kalau logik ini Rifki ya Bu ya nanti boleh ditanyakan lagi ke yang lebih ahli Rifki Mada abal-abal. Jadi kalau dilihat dari kehadirannya berarti kan wujudnya ada, izinnya juga ada gitu. Nah, itu Heeh. aman. Nah, kalau yang di sini yang tadi diperkarakan adalah tadi izin ada tapi nggak hadir gitu. Akhirnya si perempuan ini hadir sebagai pengantin dan sebagai wali hebat lah ya. Ya itu Itu yang nggak mm, sah ya. Kalau ada yang yang itu yang zohiriyah. Ah ini, nah Rifki tuh khawatir banget ya Bu. Jadi Rifki buka fikih lagi, fikih Said Sabiq. eh Kalau Imam Ibu Hanifah, Rifki nggak masih mempelajari biografi beliau, dan ini juga masya Allah gitu Imam Ibnu apa Abu Hanifah tuh orang yang luar biasa gitu, bukan yang gimana-gimana, tapi ada pendapat-pendapat Syiah gitu yang kayak, hmm, nah Rifki tuh nggak ada salah satu eh, kalau tidak salah cabang Syiah Az-Zahiriyah, makanya Rifki agak deg-degan ini kok agak-agak unik pendapatnya gitu. Tapi ini hmm, udah dinafikan sama sama penulisnya. Itu enggak bener dalilnya karena dia cuman bahas satu hadis aja atau dia enggak rinci kata gitu. Jadi ya udah buat kita mah ngambil aja yang paling kuat. Pokoknya nggak boleh nikah tanpa wali. kalau itu teh
Kalau yang apa namanya? Yang anak hasil perzinahan tuh wali hakim ya, bukan bapak biologis ya, yang walinya ya. Iya, iya, kasihan ya. Iya, ayahnya nggak punya nasab ayah kan ya. Jadi Iya, balik lagi ke betul ya. sultan kan, ke walinya Heeh. ke sultan lagi gitu kan. Sebagaimana tadi bilang ila sultan li annahu waliyun min la waliyun lahu. Ya balik lagi ke sultan, ke yang apa bertanggung jawab di wilayah tersebut secara pemerintahan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hadis yang tadi, sebenarnya ketika seseorang itu sudah apa menikmati kehalalan dari farajnya perempuan, ketika nggak ada oh wali itu berhak mendapatkan mahar gitu ya. Nah, kalau yang hasil berzina ini nauzubillah min dzalik itu tak ada bahasa ulama apa ya? Dia seperti apa katanya? Ya intinya dia menjadikan dirinya wali katanya gitu. Jadi eh, kan harusnya sebenarnya ini tuh buat menjaga haknya perempuan kan dengan hal ada wali itu ada saksi itu menjaga haknya Iya. perempuan. Tapi kenapa perempuannya sendiri, nauzubillah dengan zina itu dia sedang merendahkan atau dia sedang membahayakan dirinya terhadap apa yang sudah Islam jaga. Gitu. Astagfirullah banget ya, ya Allah. Itu Feni wallahu a'lam bishawab. Baik, Iya. Eh, baik ya. Teh, Teteh, bentar. Eh, yang tadi Teteh bilang tuh, namun jika dia telah menggaulinya, itu teh Heeh, berarti udah nikah gitu ya? Udah nikah, tapi tanpa wali udah gitu ya? nikah. Nikah tanpa Oh, wali, maka berhak mendapatkan oh, maharnya gitu. Tapi nikahnya nggak oh, sah. Tapi wajib tuh si suami tuh karena udah gitu. Ya udah ulang lagi. Mungkin eh, bisa diperbaiki akadnya gitu. Kalau Rifki sih lihatnya gitu, oh, karena kan zaman-zaman dulu eh, masih ini mungkin ya syariat ini kan perlahan bertahap. Mungkin ada hmm, ya ini harus dicari nih asbabul wurud dari hadis ini gitu kayak Rifki juga baru tahu ya kayak misalnya nikahilah perempuan yang penuh cinta itu juga ada asbabul wurudnya. Nah ini Rifki perlu gali lagi Bu kenapa sampai hadis ini keluar gitu. Dan Nabi bilang, tapi kalau udah digauli, ya berikan maharnya. Nah, berarti kan ya udah hmm. itu tetap ada bayaran. Ya bayaran lah istilahnya gitu buat istri, buat seorang perempuan gitu. Tapi ngulang akad berarti ya Teh? Berarti ngulang akad ya? Harusnya ulang akad, iya karena kan gak sah. Kita sholat gak sah juga ngulang lagi Oh, sholatnya. oh gitu. Soalnya Iya saudara dong. ada yang kayak gitu Teh. Oh Jadi dia iya, udah keburu nikah, udah digauli gitu ya. Ternyata nikahnya pakai wali hakim, padahal ayahnya masih ada gitu. ulang lagi nggak? Karena nggak tahu saya ngulang lagi apa enggak gitu, nggak ngerti, Mestinya sih. Kan nggak batil berani ya. nanya juga, nggak berani Oh nanya iya juga. sih. Ya benar-benar. Benar Hmm. sih Bu. Iya benar. Ya, ya kita doakan semoga paham. Ya, inilah Soalnya kan pentingnya nikah kita diam-diam mengkaji. biasanya yang kayak gitu ya Teh ya, nikah Di diam-diam. zaman sekarang Mm-mm. ini marak, bener deh marak. Enggak, ya ibu kasusnya itu. Kalau Rifki nikahnya di pesantren, walinya ustadz. Jadi astagfirullah. Jadi, bukan Rifki teman gitu. Jadi ini bener-bener Kirain emang Teh. kayak ada suatu sistem yang emang pengen ngerusak gitu. Ya, ya ini kehadiran Baitul Sahabiat, kehadiran para sahabat di sini. Yuk kita kembalikan lagi wanita sebagaimana yang dijaga oleh Islam. Masya Allah ya, berat sekali nih manahnya. Ya, makasih ya Insya Teh ya. Allah. Misami Ibu. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pencerahan nih. Tadi ada yang ngacung lagi siapa ya? Bu Titik Sama pertanyaan. Oh sama. sama. Yang mana samanya? Yang mana Tadi Bu? yang apa yang janda nggak bisa nggak pakai wali. Oh, Sudah gitu terjawab ya. ya Insya Allah. Sudah terjawab. Iya, Bu Titik yang ini bukan sih Bu Diana yang suka aku lihat Iya IG-nya betul. suka jualan kue ya. Ayo iya. sahabat-sahabat yang mau kayak enak-enak deh. Nah, sekalian iklannya. Iya dong. Iya. Iya, baik. Ya, Ya. baik.
Ustazah mungkin ya nanti sekalian di Juli ini ada membahas tentang wanita-wanita sejarah dan ini ke apa kebenaran gitu ya untuk Mm-mm. menyimak dan mudah-mudahan terselesaikan ya masalah-masalah bagaimana menjadi fikih wanita Iya, itu seharusnya gitu ya. So, betul sekali. Bu Diana itu teh pendaftaran sampai kapan? Kemudian sampai kapan? pendaftaran itu Ustaz Rifki yang tahu pendaftaran sampai kapan. Nggak tahu. Ayo bagian megang Secepatnya kabel. aja daftar aja Bu lewat ini Bu. Belum daftar aku soalnya. Kan Iya, tanggal 14 bagus. ya mulainya ya. 14 Juli kan masih lama ya. Mm-mm. Kayaknya mah Masih bisa lah. seminggu sebelumnya juga bisa kayaknya. Berarti awal-awal Juli Insya masih Allah. bisa lah ya. Masih Insya Allah. Insya Ayo Allah. bersegera. Ya Allah. Kan kalau bisa sekarang kenapa nanti? Bercanda. Ini Bu Diana itu tuh buat ini aja ya, aksi kan ya, buat alumni Mahasantri ya. Ya alumni aja. Alumni dan aksi. Iya. Ya baiklah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Selasa mendatang. Insya Allah menyelesaikan. Bukan menyelesaikan. Melanjutkan. eh, melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Rifki. Jazakumullahu khairan untuk semuanya, Ustaz Rifki khususnya, umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan dari ilmunya Ustaz Rifki Amin ya dan rabbal dan alamin. semua ya. Insya Allah kita tutup aja dulu ya dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majlis. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi fikum. Mohon ustazah, mohon semua. wabarakatuh. Dadah. Iya, sama-sama semuanya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam.